Sandaran hatimu. Pernah terbangun karena mimpi pasanganmu selingkuh? Mimpi yang terasa sangat nyata, sampai kamu pun bingung apakah itu merupakan suatu pertanda atau hanya sekedar hayalan. Mimpi memang terkadang terasa aneh, penuh emosi dan sulit dijelaskan. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi di otak kita saat kita sedang bermimpi? Apakah mimpi hanya hiburan saat tidur? Atau mungkin mimpi punya peran penting yang belum kita sadari? Di video ini, kita akan menyelami mimpi dari dua sisi sudut pandang ilmiah, yaitu ilmu neuroscience dan psikologi. Karena mimpi bukan cuma cerita acak saat tidur, tetapi mungkin juga jendela kepikiran tersembunyi kita. Tonton sampai selesai, karena nanti kita akan membahas lebih mendalam dari sisi psikologi apa yang sebenarnya terjadi saat kamu bermimpi pasanganmu selingkuh. Dan kenapa mimpi itu bisa sangat mempengaruhi perasaanmu meski setelah kamu terbangun dari tidur. Dari sudut pandang neuroscience, mimpi paling sering muncul saat kita berada di fase tidur REM atau Rapid Eye Movement. Di fase ini, tubuh kita terlihat tenang, tapi otak justru sangat aktif. Hampir sama seperti saat kita sedang tidak tidur. Bagian-bagian otak yang aktif saat kita bermimpi adalah limbic system, bagian otak yang mengatur emosi kita seperti sedang takut dan senang. Kemudian visual cortex, bagian otak yang memproses gambar meskipun mata kita tertutup. Lalu hipokampus, bagian otak yang menyimpan dan mengambil kembali ingatan kita. Ada satu bagian otak yang justru kurang aktif saat kita sedang bermimpi, yaitu prefrontal cortex, bagian otak yang bertugas berpikir logis dan mengendalikan diri. Inilah kenapa mimpi kita seringkali tidak masuk akal, namun terasa sangat nyata dan penuh emosi. Otak kita menyusun mimpi dari potongan-potongan ingatan, wajah orang yang kita kenal, tempat yang pernah kita kunjungi, atau perasaan yang pernah kita alami. Semua itu dicampur menjadi satu, menjadi cerita mimpi yang terkadang acak, tapi sebenarnya punya pola. Dan yang menarik, orang buta juga mengalami mimpi. Orang yang buta sejak lahir lebih banyak mimpi dengan suara, sentuhan, dan emosi, karena mereka tidak punya pengalaman melihat. Sedangkan orang yang menjadi buta saat dewasa masih bisa bermimpi dengan gambar, berdasarkan ingatan sebelum mereka kehilangan penglihatannya. Ini menunjukkan bahwa mimpi adalah hasil kerja otak dalam menyusun kembali pengalaman kita. Mimpi juga punya fungsi penting. 1. Menguatkan ingatan. Otak memilih informasi mana yang disimpan atau dibuang. 2. Mengolah perasaan. Saat kamu stres, otak mencoba menyelesaikan masalah itu melalui mimpi. Dan yang ketiga, membantu kreativitas. Karena tidak dibatasi oleh logika, mimpi bisa menjadi sumber ide-ide baru. Kemudian selanjutnya, dari sudut pandang psikologi, mimpi dianggap sebagai cerminan pikiran bawah sadar, bagian dari dirimu yang tidak kamu sadari saat bangun. Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah cara kerja pikiran bawah sadar mengungkapkan keinginan atau masalah yang kamu pendam. Tapi seringkali, isi mimpi disamarkan dalam bentuk simbol. Sementara, Carl Jung melihat mimpi sebagai pesan dari dalam diri, bukan hanya tentang keinginan, tetapi juga tentang keseimbangan, pertumbuhan, dan pemahaman diri. Carl Jung percaya, mimpi menggunakan simbol-simbol umum yang mewakili sisi-sisi jiwa manusia. Beberapa arti mimpi yang umum. Mimpi dikejar. Mungkin berarti kamu sedang menghindari masalah. Kemudian mimpi terjatuh. Mungkin menunjukkan kamu merasa tidak aman atau sedang kehilangan kendali. Lalu mimpi berulang. Sering muncul saat ada masalah emosi yang belum terselesaikan. Kemudian selanjutnya bermimpi tentang pasangan yang selingkuh. Biasanya bukan tentang perselingkuhan sungguhan,
tapi lebih ke rasa takut kehilangan, tidak aman dalam hubungan, atau takut tidak dicintai. Mimpi ini juga menandakan masalah komunikasi atau hubungan yang perlu diperhatikan. Dalam dunia terapi, mimpi seringkali digunakan untuk memahami perasaan dan pola pikir yang sulit untuk dijelaskan secara sadar. Dengan memahami mimpimu, kamu bisa lebih mengenal dirimu sendiri, bahkan bagian yang belum kamu sadari. Jadi, baik dari sisi ilmu otak maupun psikologi, mimpi bukanlah hal yang sepele. Di balik keanehan dan simbol-simbolnya, mimpi adalah proses alami otak untuk mengelola ingatan, menyusun ulang pengalaman, menenangkan perasaan, bahkan mungkin membantumu menemukan makna hidup. Otakmu tidak berhenti bekerja saat kamu tidur. Dia tetap berbicara dalam bahasa yang hanya bisa kamu pahami jika kamu mau mendengarkannya. Mimpi apa yang paling sering kamu ingat sampai sekarang? Tulis di kolom komentar, nanti kita akan coba bantu menjawab. Kalau kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan share ke temanmu yang juga mungkin sedang penasaran soal mimpi. Sampai jumpa di video selanjutnya.